Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Frans Kristi R. Girsang SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Karo, Angkatan 57, Kelompok 3, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu dengan menggunakan mind mapping sebagai pemenuhan tugas Latsar agenda 2 saya dari video suara saya, yaitu Ibu Nurmaya Siregar SE MSI. Terlebih dahulu, saya kembali menjelaskan apa itu mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan informasi baik dalam bentuk grafis atau bahkan yang memiliki cabang-cabang yang memudahkan kita untuk mempelajari isi dari modul. Nah, pertama sekali kita akan membahas tentang etika publik. Pada gambar ini kita dapat melihat tentang etika publik yang terbagi dari nilai-nilai dasar etika publik, kode etik dan perilaku ASN, dimensi etika publik, fokus utama pelayanan publik, bentuk kode etik, dan ciri-ciri pelayanan publik yang beretika. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai dasar etika publik sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 4. Nilai-nilai dasar etika publik yaitu 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya kita masuk pada kode etik dan perilaku ASN. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5, kode etik dan perilaku ASN dapat kita lihat yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Dan selanjutnya dapat kita lihat pada gambar. Pada dimensi etika publik ada 3 bagian, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dan ketiga dimensi modalitas. Sedangkan untuk fokus utama pelayanan publik terbagi dari 3, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penunjang dan alat evaluasi, dan modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Sedangkan untuk bentuk kode etik dan implikasinya, yaitu 1. Etika dalam urusan publik, penggunaan penguasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik ASN, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dan ciri-ciri pelayanan publik yang beretika yaitu efektif, sederhana, kejelasan dan kepastian, efisiensi, transparan, responsif, dan adaptif. Selanjutnya kita masuk ke komitmen mutu. Pada komitmen mutu terdapat 2 pembahasan, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintahan. Dan yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Pada pembahasan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah, nilai dasar dari orientasi mutu yaitu ada manajemen mutu, beberapa teknik metode perbaikan mutu, nilai-nilai dasar perbaikan mutu, implementasi mutu dalam pelayanan publik. Lalu
terdapat dua pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kedua, peningkatan produktivitas aparatur. Pada konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu terbagi dari tiga, yaitu konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, dan yang ketiga konsep dasar dan pengertian mutu. Kemudian pada aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu, terdapat nilai dasar orientasi mutu, yaitu manajemen mutu, teknik metode perbaikan mutu, nilai dan dasar perbaikan mutu, dan implementasi dalam layanan publik. Sedangkan untuk pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah, ada pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan produktivitas aparatur. Kemudian konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu ada tiga, yaitu konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, dan konsep dasar dan pengertian mutu. Sekian penjelasan saya tentang nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu dengan menggunakan mind mapping yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.